sekarang nih, bahkan ini 2023 ini data dari awal tahun, dari Q1. Bisa jadi sekarang berubah lagi nih, gitu. Makin banyak ya yang baru lagi muncul. Kemarin Instagram punya thread ya kan, terus berantem-berantem, kalau ini bahas selamat gitu kan. Sepertinya semakin ramai. Nanti kita lihat nih di akhir tahun nanti hasilnya seperti apa. Tapi gambarannya adalah banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah. Berubahnya juga luar biasa, dan saya yakin semua teman-teman merasakan itu. Karena apa yang paling besar, saya boleh tanya dulu nggak teman-teman yang pada saat awal COVID 2020 sudah jadi HR, karena saya tahu banyak wajah-wajah anak-anak muda nih, boleh bantu untuk tunjuk tangan nggak? Di 2020 awal, Maret tanggal 15 kalau nggak salah pertama kali COVID, dan Bapak Gubernur yang terhormat bilang lockdown Jakarta. Ada yang sudah jadi HR? Saya nggak nanya kayak kakak senior ya, kakak senior mah pasti lah ya, sudah jadi HR semua. Ada yang saat itu sudah nyemplung jadi HR? Oke, hai, aku melihatmu di sana, apa kabar saya? Oke, pada saat itu kita dihadapkan pada situasi yang macam-macam. Pasti ada yang ngerasain yang kantornya semuanya pakai desktop, ada yang tiba-tiba harus pakai sama. Saya juga gitu. MIFX 2020 semuanya pakainya desktop. Begitu tiba-tiba nggak boleh ke kantor, kantornya di satu gedung yang sama dengan tim MAP di Sahid Sudirman. Can you imagine tiba-tiba nggak boleh ke kantor? Bu, jualannya gimana? Semua data ada di kantor. Investasi terbesar saat itu adalah beli laptop. Beli laptop, servernya dibenerin biar bisa diakses gitu kan. Momen transformasi yang luar biasa. Kita dipaksa untuk bertransformasi, benar nggak? Di-push, ya nggak tahu gimana caranya, pokoknya kamu harus adopt teknologi. Gila-gilaan langsung di-pushnya saat itu. Dan berlangsung untuk semua bisnis. As we also paham pada saat itu di 2020 juga banyak company yang nggak mampu untuk survive ya. Saat itu banyak teman-teman company-company yang sedang berjuang untuk berusaha bertumbuh tiba-tiba harus stop, freeze, bahkan harus lay off. Itu ujian terbesar dia semua HR. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang jadi HR nih bahwa for you guys yang dari 2020 sudah jadi HR dan menghadapi semua krisis saat itu, kalian adalah orang-orang terbaik. Ke depan tantangan apapun kalian pasti bisa. Karena kalian datang harus ngapain? Emergency exit-nya banyak gitu. Itu udah disiapin ya. Next. Nah, HR sendiri gimana? Apakah kita juga mampu mendeliver untuk proses transformasi? Yang pasti menurut saya dari pengalaman yang saya lewati dari tahun 2020 sampai dengan hari ini adalah nggak bisa bilang enggak. Kita yang harus duluan malahan sebenarnya. Karena apa? Kita yang set up keseluruhan organisasi, benar nggak? Pada saat set up dilakukan, kalau kita yang tidak paham digitalisasi, nggak paham teknologi, nggak akan berjalan. Kita yang dipaksa belajar duluan saat itu. Ya, berat banget karena tiba-tiba kayak sampai sekarang saya masih nemuin kayak saya nggak tahu kalau buka attachment di Google gimana, kalau di Drive itu bukanya gimana. Meskipun pertanyaan itu buat kita kayak masa nggak tahu, tapi itu terjadi. Itu part dari hidup yang tiba-tiba orang HR yang sekian puluh tahun mengerjakan proses HR tiba-tiba harus paham semua yang digital adalah sesuatu proses yang mungkin melelahkan untuk mereka. Ya, ini saya kutip dari bapak saya. Salah satu orang yang selalu saya kagumi mengenai semua teoritikal yang disampaikan sama beliau, bahwa apa yang kita pelajari selama pandemi itu karyawan itu maunya percaya bahwa kita as an HR, as an organization itu we are listening to them, right? Bahwa the most highly valued element dari employee experience yang sekarang lagi hype banget didengung-dengungkan adalah bagaimana kita menumbuhkan kemampuan untuk mendengarkan. Dan itu bagian dari shifting di teknologi yang sekarang kita jalani. Sampai ke depan kayaknya akan sama. Mohon maaf ya, saya agak terganggu konsentrasi bawa makanan enaknya nggak? Sedep banget loh ini. Saya suka gitu, orangnya suka gampang terganggu. Kemudian oke, saya lanjutin lagi bahwa sekarang yang sisi traditional part ini sudah boleh dibilang kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. So, dari teman-teman yang hadir boleh nggak kasih info? Ada yang masih menggunakan traditional way of taking care di HR-nya? Mudah-mudahan nggak. Kalaupun ada sebagian aja boleh. Ya, jangan keseluruhan. Tapi this all the traditional way ini harus kita tinggalkan karena apa sih? Tuntutannya sudah berbeda dari sebelumnya. Tuntutannya kita sekarang ada di sebelah kanan semuanya.
bilang bahwa HR itu harus go digital pertama kali. Karena kitalah yang membantu organisasi ini untuk bertransformasi. Dan itu saya rasain sendiri nih pengalamannya waktu saya masuk di MIFX. Sudah ada Human Capital Director, satu lagi, namun beliau lebih ke operation. Dan saat saya masuk, saya tanya, kan sudah ada, why you hire me? Jawaban beliau adalah, gue nyari yang digital minded. Gue mau nyuruh lu hiring yang digital. Bisa? Mau apa? Jawabannya bilang, karena yang satu nggak bisa buka G-Drive. Oke, baik, mengerti gitu. Dan along the process, saya bilang bahwa let me prove to you bahwa orang HR juga nggak boleh gaptek. Dan itu yang saya lakukan gitu. Bahkan sampai kalau di MIFX itu, kalau LinkedIn kan biasanya ngelola tim sales ya, buat jualan juga. Enggak, di MIFX ini yang punya siapa? Lu aja. Dikasih ke HR. Lah kalian kalau di jualan, enggak, kita nggak tahu kalau jualan di LinkedIn itu mau bentuknya seperti apa. Ya udah, sini gue yang kelola. Dan dikelola dari follower cuma 3.000, sekarang sudah jadi 23.000. Semuanya dengan cerita yang keluar dari HR. Kita malah yang ngatur, lu punya campaign apa, gue yang masukin. Gitu. Jadi artinya kita nggak boleh gaptek, kita harus tahu mereka mau belok kemana gitu, mereka mau melakukan apa. So meaning the focus bukan lagi ke administratif, HR is no longer an admin person. Kita harus sudah evolve, kita harus sudah naik kelas istilahnya untuk masuk ke ranah yang lebih advance lagi, which adalah masuk ke strategic things. Zaman dulu kita biasanya terima limpahan ya, bisnis konteksnya mau ngapain, corporate strateginya bagaimana, we follow. Oh ya, disuruh belok kanan, disuruh hiring, ya udah kita ngikut hiring. Tapi yang terjadi sekarang dengan proses modernisasi yang terjadi, digital transformation, kebutuhan kita bukan lagi cuma terima bola, tapi kita harus memahami bisnis konteks mau ngapain, strateginya HR mau bagaimana, dan corporate strategy juga harus mendengarkan masukan dari kita. Because we are the one who understand our employee, who understand the market situation. Terutama kalau misalnya lagi masih yang hiringnya masih gede-gedean nih, saya nggak tahu, tapi kayaknya masih banyak company yang hiringnya gede-gedean gitu ya, karena headhunter masih banyak yang muncul gitu kan. Kalau yang hiringnya masih besar-besaran, artinya HR-nya juga sedang dikembangkan, dan meaning kita harus paham benar dengan corporate strateginya seperti apa. Ini challenge kita yang sekarang, bukan lagi terima bola, tapi terlibat pada saat nyiapin bolanya mau ditendang ke arah mana, gitu. Maaf ya Debbie. Ini dari salah satu research yang dilakukan Gartner di bulan Maret kemarin kepada 118 orang HR leaders. Kalau belajar dari budgetingnya mereka bilang bahwa HR teknologi itu 46%. Artinya, saya sih nggak ngulik data dengan lebih detail ya di dalamnya. Jadi mohon maaf nih teman-teman yang jagoan analisa, nanti boleh saya di-share lagi nih. Saat ini yang mereka fokuskan adalah adopting the technology untuk versinya mereka. Next. Kemudian kalau dari researchnya Mercer yang di-highlight sesuai dengan geografikalnya ya, Asia dominannya adalah di employee experience, beda dengan di Afrika. Dan itu jadi first priority-nya, meaning bahwa kita tidak lagi bicara administrasi. Nah, ada tuh ceritanya yang nulis, ada total rewards, tapi it is not about memastikan slip gaji terkirim. Ya, itu sudah, kalau istilahnya anak sekarang, it's so last year gitu. Tapi itulah yang kemudian kita harus lihat, apakah kita sama dengan mereka? What is our challenge actually for the organization? Saya mengutip lagi dari AI HR mengenai tren di 2023 sekarang, ada 11 hal. Dan 11 hal ini saya rasa cukup mencerminkan dengan proses yang saya sendiri juga sedang alami sekarang. Ini gampang banget dicari di internet, jadi saya nggak mau bercerita soal ini. Silahkan dibaca. Kalau rajin buka-buka AI HR pasti akan dapat banyak infonya di sana. So, pada dasarnya adalah we need to prepare ourselves untuk merubah. Kalau masih ngerjain administrasi aja, nyatetin karyawan masuk, karyawan keluar, pakai Google Sheet, pakai Excel, yuk saatnya kita belajar data yang kalian punya itu data yang heavy, yang bisa dikelola. Bahkan kalau nggak salah sekarang banyak tools yang bahkan menjanjikan gue bisa prediksi untuk lu dari sekian ribu karyawan siapa yang mau resign besok. Datanya sudah bisa sampai di sana. Dan jangan sampai kemudian kita masih melulu dengan inputting alamatnya melalui Microsoft Excel yang kalau dibuka di saya nggak bisa dibuka di lain, begitu di save as hilang, filenya kerubah gitu.
Mudah-mudahan sudah nggak ada yang begitu ya teman-teman. Seharusnya data kita tuh sekompleks ini. Seharusnya. Dulu banget ya kayaknya ini apa aja? Ini pembagian semua data yang mandatori yang saya rasa adalah sebenarnya dengan database yang kita kelola, yang kita punya, itu kita bisa lakukan. Jadi HR harus punya dashboard yang keren gitu. Enggak ya, bukan dashboard yang keren, tapi kemampuan kita untuk data analytics, untuk prediksi juga harus mulai semakin dikembangkan. Nah, kalau yang familiar, menurut saya yang ada di Indonesia terutama, penggunaan teknologi di HR tuh saat ini baru terbatas di ini. Meskipun banyak versi ya, tapi menurut saya ini salah satu yang bisa di-highlight bahwa this is the common things yang kita sudah mulai berusaha untuk adapting for our company. Meskipun mungkin belum semuanya. Recruitment and selection, di mana di dalamnya juga ada onboarding. Ada yang sudah onboardingnya menggunakan sistem online? Mas Erwin jangan angkat tangan dong. Jelas Mas punya semua. Nanti mendengarkan cerita dari beliau. Ya sekarang itu ternyata jauh lebih efektif, betul ya Mas ya? Lebih efektif dan orangnya juga kita bisa datang dengan sentuhan human touch-nya jadi lebih dominan karena they can read by themselves. Agak kendalanya adalah kalau ketemu calon pegawai yang nggak doyan baca. Ya nggak? Yang malas banget untuk mengikuti semua perintah gitu, atau semua acuan yang ada textbook gitu biasa. Itu yang agak malas. Pendekatannya jadi human touch yang harus dominan. Kemudian training and development. Sekarang lagi hype banget semuanya menyiapkan learning management system, which itu memang menjadi tools yang sangat membantu, apalagi kalau hiringnya banyakkan millennials, Gen Z ya, yang maunya belajarnya sendirian, nggak mau ditongkrongin. Tapi beda kalau di company saya learning management system kebetulan nggak bisa jalan. Bapak-bapaknya susah, saya nggak tahu ngekliknya di mana. Itu yang saya sekarang hadapi. Jadi akhirnya learning by doing yang harus dilakukan. Kemudian berikutnya adalah tentang compensation and benefit. Tadi bisik-bisik nih ada yang aku mau nanya dong, mau compare gitu kan. That's something yang kalau dulu ya pengalaman saya pertama-tama kerja jadi HR, mau nanya di sebelah gajinya berapa aja nggak berani. Ya nggak? Terus yang itu confidential, lu nggak boleh tahu gaji di kantor gua gitu. Kalau sekarang banyak banget di mana-mana ada Glassdoor, orang bahkan ngetik aja bisa, dan HR-nya makin pintar. Kalau bikin job post nggak mau nyantumin duitnya, ya. Kalau dulu malah angka ini biasanya buat daya tarik, tapi ujung-ujungnya malah jadi range-nya terlalu lebar. Tapi sekarang dengan mudah kita bisa menggunakan banyak hal dengan software, bahkan biasanya tim hiring yang dulu tahu nih interview dia di sana digajinya segini. Tim hiring bisa jadi salah satu kunci untuk kasih data. Negara api gajinya berapa ya? Gitu ya. Terus kemudian juga self-manage dan effective teams, which is correct. Nggak perlu dikit-dikit email Dear HR, minta tolong dong dibikinin surat keterangan penghasilan gitu kan. Nggak ada. Klik aja melalui sistem dan surat bisa dirilis. Butuh yang tanda tangan basah, boleh ketemu di kantor, suratnya lu yang ngeprint karena semua orang bisa akses. Ada beberapa yang bilang begitu ya masih yang. Tapi as simple as request, nggak perlu semua disuratin ke HR, tinggal klik satu tombol dan requestnya langsung masuk. Surat disiapin, datanya valid, nggak perlu nyari ini masuknya tanggal berapa dulu joinnya kan nggak, semua ada di sistem dan surat bisa dikeluarkan dengan cepat. Plus kalau mereka sakit, mereka butuh sleep, mereka apa-apa semuanya sudah ready. Absensi juga tinggal klik. Kalau sekarang kan absensi sambil selfie ya, yang ngetren harus, kalau nggak nanti nggak di kantor ya kan, atau bilang ketemu klien ternyata nggak ke klien gitu. Terus kemudian part yang kelima adalah termination, which di dalamnya termasuk adalah kita bisa melihat apa sih dokumen-dokumen yang harus dirilis kalau orang pamitan, kalau orang graduate, gitu. Itu semuanya sudah ready. Sesimpel itu. Ini yang sekarang menurut saya sudah banyak dibuat di Indonesia, dan as a summary bahwa HR teknologi itu bagian tools yang penting. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin kalau nggak penting, banyak orang nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang itu adalah tools yang sangat membantu kita untuk apa? Supaya kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih besar. Ya, ngomongin employee engagement, supaya nggak dicolek-colek dulu sama tetangga, ya kan, supaya nggak diajak mulu. Kemudian kita juga bisa monitoring productivity dengan lebih benar, gitu, dengan lebih bisa dihitung, gitu. Meskipun kayaknya kalau ngitung productivity-nya HR agak susah ya. Pasti setiap kali ditanya, jadi itu productivity-nya di tim yang ternyata nggak sales by targetnya gimana? Gitu. Mikirnya lama ya. Semua akan menggunakan teknologi ini akan mempermudah kita untuk tahu apa sih yang kita butuh untuk kita nilai dari mereka. Terus kemudian juga kita bisa mikirin untuk memastikan
employee experience di dalam organisasinya sangat-sangat bisa kita jagain. Boleh next? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, are we ready for this? Untuk beneran, apakah HR akan digantikan sama AI? Manggut-manggut semua. Some part of administration, yes. Ada yang sudah pernah ngerasain nyoba ngupdate CV-nya pakai ChatGPT? Surat pengunduran diri pakai ChatGPT? Saya ngangkat tangan dulu paling tinggi, saya nyobain, terus kayak kok dia lebih pintar dari saya yang milih kata-kata. Part of that yang lebih ke administratif pasti akan digantikan. Tapi yang tidak boleh hilang dan tidak akan tergantikan adalah human touch-nya. That's why namanya adalah human resource, human capital. Ya kan, karena yang kita urusin bukan mesin. Mesinnya nyiapin biar kena itu aja gitu ya. Dan ini adalah proses yang sebenarnya secara tidak langsung kemarin saya adapt pada saat saya diminta untuk melakukan digital transformasi. Saya join company saya sekarang tahun lalu dan nggak punya HRIS. Karyawannya ada satu company itu ada yang 600, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 30, dan lokasinya nggak cuma di Jakarta. Jadi saya pegang 5 company. Dan you imagine saya suruh ngingetin satu-satu, itu mukanya yang mana gitu, nggak tahu. Jadi mau minta dibikin instruksi juga nggak mungkin ya kalau semua ada mukanya. Dan itu yang membuat saya akhirnya ini yang harus saya lakukan. Jadi my focus at that time adalah bagaimana saya memastikan people first approach-nya berjalan, kemudian bagaimana saya bisa melakukan analisa terhadap change management yang harus dilakukan, dan bagaimana saya menganalisa, which is nggak ada sistem HR-nya, karena saya punya sistem HR yang hanya untuk ngitung gaji. Udah, aja ngitung gaji sama ngitung bonus gitu saya punya saat itu. Kemudian saya melihat identify area yang saya harus transformasi di mana, which adalah semuanya saat itu. Kemudian saya juga harus memastikan proses transformasinya berjalan dengan lancar. Kalau enggak, gajian berantakan kan diteriakin kayak tadi bisik-bisik. Kalau karyawannya, kalau gajinya datang tepat waktu, habis dikirimin bonus juga nggak inget kalau isi yang ngerjain, bener nggak? Tapi giliran salah transfer kurang 100 rupiah tuh, satu organisasi tahu semua HR-nya salah gitu kan? So make sure bagaimana kita memastikan integrasinya berjalan dengan lancar, dan culture of collaboration-nya harus berjalan. Bahwa lagi-lagi bukan cuma tugasnya HR nih untuk mendeliver, memastikan bahwa sistem yang kita adopt itu berjalan. Semua orang terlibat, semua leader terlibat. Kemudian kita bikin deadline saya kemarin dulu waktu ada new teknologi ini melesetnya 4 bulan tapi akhirnya berjalan, akhirnya selesai. Dan yang pasti ya, catatan yang ke-8 yang menurut saya perlu ditegasin adalah select your vendor wisely. Wisely-nya apa? Kebutuhannya, nggak perlu yang wow banget kalau nggak sesuai dengan kantongnya kita, nggak perlu wow banget kalau ternyata nggak sesuai sama kebutuhan di lapangan gitu ya. Itu tugasnya kita nih untuk menganalisa. Dan kalau menurut saya, as leader, HR leader, the priority will be how to make sure turnovernya selalu berada di angka yang wajar dan normal. Kemudian tadi saya ngobrol di meja saya banyak Mas Bro, kita sekarang sudah balik full work from office gitu. Yang harus kita siapin adalah dunia sepertinya tidak akan mengadopsi itu untuk jangka panjang. So kita harus bersiap. What if then harus lebih fleksibel. HR harus duluan untuk memikirkan ke sana. Dan yang ketiga adalah strengthening the technology. Next. Ini saya kutip dari Rose yang bicara mengenai digital transformation. Beliau bilang bahwa nggak bisa didelegasikan, harus kita dan orang-orang di level atas yang melakukan prosesnya. Jadi teman-teman yang di sini, yang para leaders, itu adalah kewajiban kita. Jangan bilang, ayo kita bertransformasi tapi kita tidak terlibat. Kasihan, timnya nggak ngerti mau ngapain. Gitu. Kalau kitanya tidak terlibat di sana. Dan bagaimana kemudian kita membawa itu, menurunkan kepada tim kita, itu depends on our strategy. Dan ini adalah pengingat untuk saya sendiri yang biasanya saya selalu sampaikan juga ke tim saya bahwa HR itu secara skills sekarang yang dibutuhkan itu adalah 8 ini. Bukan lagi oh iya saya bisa ngitung cepat.
Saya bisa ingat nama karyawan dulu, ada tim saya waktu saya ada di Body Shop Indonesia itu tahun 2015. Ada satu karyawan kalau saya nanya, Mbak yang ini, kamu ingat nggak gajinya? Oh saya ingat Bu, nomor induknya ini, tanggal lahirnya begini, dia BPJS-nya nomornya ini, gajinya sekian. Sampai segitunya. Gitu. Tapi sekarang bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa ada for the employee, bukan cuman kan kalau employee sekarang jatuhnya lebih ke pengen didengar ya, kayak tadi disampaikan Bapak Jos tadi. Bukan lagi kayak, oh ya gue ingat nomor KTP lu berapa gitu, bukan. Tapi bagaimana kita mendekati mereka secara heart to heart gitu. Kita bisa membawa pembicaraannya menjadi ke topik yang lebih serius untuk mereka dan membantu mereka untuk bertumbuh dalam organisasi. So this aid adalah yang menurut saya yang sekarang jadi pegangan saya, selalu saya minta untuk tim saya untuk belajar. Harus bisa begini, harus cakap digital. And then that's all from me. Mudah-mudahan bisa mengencourage untuk diskusi yang lebih seru lagi nanti dengan para panelis-panelis yang hebat di sini. Terima kasih. Saya Wulan Rani.